الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Hari ini kita kembali bermuajahah dalam melanjutkan kitab kita, yaitu kitab Nashahil Ibad. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai ke maqalah 23. 121 Halaman 121. Ya. Halaman 121. Tetapi seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita di tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika pada hari ini mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai raudhah dari Jannatul Firdaus. Amin. Dan jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit dan penyakit mereka. Ala hadiniyah wa bidayatan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Al-Fatihah. Minta mic itu ya. Lalu Al-Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Al-Fatihah. Baik Bapak-bapak, Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita lanjutkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, diskusi kita terkait dengan kitab Nashahil Ibad yang di maqalah pada malam hari ini adalah ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalits. Wal maqalatu tsalitsatu wa syurun. Ya, maqalah yang ke-23. An Abdullah bin Mubarak, dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberkati kita semua, amin, yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Annahu, sesungguhnya Abdullah ibnu Mubarak qala, telah berkata, inna rajulan hakiman, sesungguhnya ada seorang rajul, seorang laki-laki yang hakim, yang bijaksana, ya, wa huwa ya'riful umur, dan dia dikondisikan oleh Ibnu Mubarak mengetahui berbagai macam hal. Jama'a ahaditha, dia telah mengumpulkan hadis-hadis. Fakhtaro minha al-ahadithil majmu'ah, ya, dan dia memilih dari hadis-hadis, ya, yang dia kumpulkan, arba'ina alfan, 40.000. Jadi orang ini, ya,
ya, orang bijaksana ini dari Abdullah bin Mubarak berkata bahwa ada seorang yang bijaksana telah mengumpulkan hadis sebanyak 40.000 hadis. Ya. Arba'ina alafat min haditsil al-muntaqa, ya, dari hadis-hadis yang dikumpulkan. Tsumma ikhtara minha arba'ata alf. Lalu dari 40 hadis Pak Haji, orang ini memilah lagi menjadi 4.000 hadis. Ya. Tsumma ikhtara minha arba'ata alf, arba'atu mi'ah. Dari 4.000 dipilih lagi 400. Ya, dipilih lagi berarti sisanya 400. Tsumma ikhtara minha arba'ina, dari 400 dipilih lagi Pak Haji menjadi 40. Tsumma ikhtara minha, lalu dipilih lagi dari 40 itu arba'a kalimat, 4 kalimat. Ya, jadi sisanya dari 40.000 turun ke 4.440, lalu tersusunlah 4 kalimat. Ya. Dahuna, pertama dari kalimat itu, ya, la tazkon nabi imra'atin, ya, ala kulli hal. Nah, ini ada sedikit perdebatan nanti. Janganlah kalian atau laki-laki mempercayakan sepenuhnya kepada wanita. Nah, ini. Kalau kita lihat dari hadis ini atau kalimat ini, ya, sedikit tendensi gender. Tetapi kalau kita literasi lebih dalam, bahwa hadis ini atau kalimat ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Dalam Sahih Bukhari yang diantaranya adalah la yuflihu qaumun walla amruhum imra'atan. Tidak bahagia seorang kaum, ya, kalau dipimpin oleh seorang wanita. Nah, ini menjadi perdebatan diskusi yang sangat tajam, Pak. Ya. Banyak orang yang mengambil ini memberikan posisi bahwa seorang wanita tidak boleh memimpin. Ya. Tetapi pada hakikatnya Pak Haji, Imam Ibnu Hambal, ya, dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juga telah memberikan penjelasan terkait dengan ini di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari yang berkenaan dengan hadis ini. Ya. Mereka berdua memberikan argumentasi bahwa hadis ini bukan merupakan sebuah penetapan hukum, akan tetapi sebagai khobar saja, sebagai berita saja. Apa yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaitu adanya seorang putri yang bernama Buron binti Sarawai. Dia ayahnya seorang pemimpin, seorang raja di Persia. Lalu ketika ayahnya wafat, putri ini menjadi seorang raja di Persia, tetapi memimpin secara zalim, sehingga kehancuran bagi masyarakat Persia. Nah, kalau dijelasin lagi, Imam Hambali dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dan bukan merupakan penetapan hukum, status hukum. Jadi mutlak wanita nggak boleh memimpin, bukan. Tetapi hadis ini hanya bersifat ikhbar saja, hanya bersifat berita saja, bersifat khabar saja. Ini sesuai juga yang ditetapkan atau yang diargumentasikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz kedua, yang menjelaskan bahwa konsep seorang pemimpin, kepemimpinan dan amanah itu tidak dijelaskan secara eksplisit, baik itu tertuju pada satu gender. Akan tetapi diskusi kepemimpinan dan amanah itu bersifat umum. Begitupun ulama yang modern seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya,
menjelaskan dalam dua kitabnya. Yang pertama adalah kitab Fikih ad-Daulah fil Islam dan juga Fatawa al-Mu'asirah. Beliau menjelaskan bahwa hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad itu bukan berarti bisa dijadikan sebuah objek hukum terhadap perempuan, bahwa perempuan ini tidak bisa memimpin. Ya, itu diskusi Pak Haji. Nah, apakah di Indonesia pernah dipimpin oleh seorang wanita? Tentu jelas, karena kita mengetahui bahwa sebelum presiden saat ini, ya, Presiden Megawati Soekarno Putri pernah menjadi seorang pemimpin. Beliau adalah seorang wanita. Oke, kita rujuk lagi. Ada sebuah kejadian di Aceh Pak Haji, sekitar tahun 1641 sampai 1675. Ada seorang putri yang bernama Safiuddin, seorang putri memimpin Aceh, kerajaan Aceh pada saat itu. Nah, yang menariknya lagi adalah ada seorang alim ulama, yang bernama Syekh Abdul Rauf Asingkili, yang beberapa tahun lalu saya bersama almarhum Prof. Yunasir Ali di UIN Jakarta, ya, melakukan penelitian kepada sebuah bukunya yang berjudul Mir'atut Tulab. Mir'atut Tulab. Buku aslinya ada di perpustakaan British Library di Inggris sana. Kami melakukan penelitian terkait dengan beberapa objek hukum yang di dalam kitab Mir'atut Tulab. Nah, pada saat itu sangat menarik Pak Haji, ya. Aceh sudah menjadi kerajaan atau sebuah kerajaan yang mayoritas penduduk Islam, dipimpin oleh seorang wanita, ya. Dipimpin oleh seorang wanita, dan ada seorang alim ulama yang dikenal dengan Syekh Abdul Rauf Asingkili yang menulis kitab Mir'atut Tulab, dan beberapa tahun lalu kami melakukan penelitian terhadap kitab itu, yang kitab aslinya berada di British Library, perpustakaan British, dan itu tidak ada diskusi sama sekali terkait dengan upaya pemakzulan atau mengundurkan atau berontak bahasanya, ya, karena dipimpin oleh seorang wanita. Jadi kembali lagi, yang pertama bahwa memang ada sebuah kata atau kalimat yang diucapkan oleh seorang hakim ini, seorang hakim, ya, seorang yang bijaksana. Yang pertama, jangan pernah walakinna, ya, biimro'ah, kepada wanita itu secara keseluruhan, ala kulli halin, tetapi ini bersifat dan merujuk kepada sebuah narasi hadis baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, la yuflihu qaumun walla, ya, amruhum imra, ya, tidak tidak akan bahagia seorang kaum atau kaum itu jika dipimpin oleh seorang wanita. Tetapi, ya, dalam narasinya yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Tabrani, Imam Tabrani dan juga Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini bukan untuk ketetapan hukum, tetapi untuk apa Pak Haji? Sebagai khobar saja, ya, khobar saja. Ini juga selaras dengan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di juz kedua, dan juga selaras dengan argumentasinya seperti Prof. Syekh Yusuf Qaradawi yang menjelaskan dari dua buku beliau yang jelas-jelas sangat fenomenal, ya, Fikih Daulah fil Islam, Fikih Daulah fil Islam, dan juga Fatawa Mu'asyirah. Itu sangat fenomenal, yang menitikberatkan bahwa tidak ada tendensi gender dalam kepemimpinan dan amanah, ya. Jadi itu hanya bersifat umum, kepemimpinan dan amanah. Yang selanjutnya Pak, ya, wa thaniya la taghtaranna bimalin bil mali ala kulli hal. Janganlah, benar kan? Oh benar ya.
Janganlah kalian merasa aman dengan harta baik. Ya. Apa yang dimaksud merasa aman? Karena sebenarnya banyak fenomena, ya, banyak kejadian yang dengan harta justru merusak manusia. Ya. Dengan harta justru merusak manusia. Beberapa kasus misalnya terkait dengan yang kita dengar di berita, itu semuanya terkait dengan harta. Ya. Semuanya terkait dengan harta. Ya. Apakah harta bisa membantu manusia? Iya. Tapi apakah harta bisa merusak manusia? Iya, tentu jelas. Ya. Karena itulah setan mengganggu manusia melalui harta. Ingat dalam Al-Quran, a'udzubillah, innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Sesungguhnya hidup di muka bumi ini, kehidupan kita ini Pak Haji, saat ini adalah sebuah lahwun, sebuah fata morgana. Dan itu tidak nyata. Nah, kalau yang kedua, ini menitik beratkan harta yang kita cari, ya, harta yang kita cari itu memiliki potensi untuk merusak diri kita. Ustaz, ada orang yang hartanya banyak tetapi perbuatan soleh, oh bagus. Tapi kalau kita hitung berapa banyak orang yang hartanya banyak dan perbuatannya tidak soleh, tentu perbandingannya akan jauh lebih banyak orang yang hartanya banyak tetapi perbuatan tidak solehnya juga banyak. Ya, ini adalah satu yang menjadi masalah. Kalau kita lihat lagi Pak Haji, akan tiga perkara yang kita cari di dunia, dan tiga perkara itu akan hilang, ya, ketika kita meninggal dunia, kecuali satu. Harta kita Pak Haji yang kita kumpulin di dunia, ya, ketika kita dikuburin, dimakamin, pulang. Mobil kita nggak taruh situ, rumah kita nggak dibawa, ya. Keluarga, istri kita yang cantik, ya, anak kita yang soleh, pulang, nggak ada yang nemenin kita kecuali amal soleh. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh cari harta, bukan. Tetapi ketika kita mencari harta, carilah yang halal, yang barokah. Juga harta itu tentu ketika nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap uang Pak Haji. Ya. Contoh misalnya gini Pak Haji, misalnya gini. Ini contoh hukum, ya. Ada sebuah restoran. Kalau kita makan di restoran itu, nasinya dihitung, Pak. Ya, kita tahu nasi dihitung. Tapi kalau nasinya itu dihitung dan selesai, ya, selesai kita makan, nasinya ternyata masih ada sisa. Taruhlah misalnya kita makan bertiga. Yang kemakan cuma 1,5 tuh di mangkok, ya, berarti masih ada, ada 1,5 lagi yang nggak kemakan. Nah ini cobaan nih, kalau restoran itu nasi sisa kita yang tadi belum kemakan ditaruh lagi dan dijual ke orang, hitung Pak Haji, dosanya seberapa? Tapi untung nggak bagi restoran? Untung banget, dahsyat itu untung. Nah tetapi yang dihitung mana ya Pak Haji? Dihitung butirannya Pak Haji. Butiran nasinya yang menjadi beban pemilik restoran. Nah ini makanya apa? Baik. Oke, harta itu bisa mendatangkan kemudahan bagi kita, iya, setuju. Harta memberikan manfaat kepada kita di dunia ini, iya, setuju. Tetapi harta juga memiliki potensi yang sangat besar untuk merusak kita, harus setuju. Ya. Kenapa? Karena harus balance, adanya kebaikan dan juga ada keburukan. Wasalisatu alla tahmil ma'adatika ma la yutib. Pak Haji, jangan sampai kita masukin makanan ke perut kita, makanan itu udah nggak sanggup lagi kita makan, ya.
Bahasanya mohon maaf, makruh dalam makanan. Ya. Makruh dalam makanan. Terus makan. Ya. Bukan makan sehat Ustaz, sehat. Tapi kalau makruh dalam makanan itu enggak sehat. Karena ini dalam kalimat ini jangan menambahi makanan atau makan yang berlebihan atau memasuki makanan ke dalam perut kita, makanan yang sudah enggak lagi bisa tertampung. Ya. Apakah itu bahaya? Bahaya. Yuk kita coba lihat. Dalam dunia kedokteran itu disebut good health. Good pakai T. Health dan juga disease. Ada sebuah penelitian Pak Haji, ya, sebuah penelitian dan jurnal itu di Nature Review Immunology tahun 2010. Dalam jurnal itu, dalam penelitian itu menjelaskan bahwa good health artinya pencernaan itu, ya, pencernaan kita itu bukan hanya organ Pak Haji, tetapi di dalamnya ada triliunan sel metabolisme yang bisa terpengaruh dari makanan yang kita makan. Mempengaruhi apa? Metabolisme. Ya. Dalam tubuh kita berarti ada 70% ya, sel tersebut. Dan 70% itu adalah sel imun. Nah, kalau 70% tadi terganggu, bermasalah, over bahasanya, maka dalam penelitian ini disebutkan kemungkinan besar kanker, ya, darah tinggi, dan penyakit-penyakit yang kita naudzubillah itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena 70% metabolisme tubuh itu ada dalam pencernaan dan itu ada triliunan sel metabolisme yang ada di sini. Nah, itu disebut sebagai good health dan juga disease. Dalam pandangan ahli kita sih nggak bukan ahli, ya, dalam argumentasi. Nah, makanya dalam kalimat ini jangan pernah kita memasukin makanan itu udah nggak cukup. Artinya apa? Jangan pernah makan berlebihan. Makan berlebihan. Karena itu apa? Satu, mempengaruhi kejiwaan. Ya. Dua, mempengaruhi juga kesehatan. Ya, setidaknya dari secara psikologi, orang yang terus pengen makan enak adalah orang yang terus mungkin bisa menghalalkan berbagai macam cara, tamak dan rakus. Ini juga sesuai Pak Haji, sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutni. Aslu kulli da'in bardah. Setiap penyakit Pak Haji itu dimulai dari pencernaan. Setiap penyakit dimulai dari pencernaan. Kalau pencernaan kita bermasalah, ya, maka siap-siap sakit kita akan datang. Ustaz, makan saya halal Ustaz. Halal aja bermasalah. Apalagi yang enggak halal. Ustaz, makanan saya halal, tapi saya beli pakai duit, mohon maaf, misalnya duit yang korupsi, masalah lagi. Ya. Ustaz, saya beli makanan halal Ustaz, kasih anak istri halal makanan saya ngambil dari kerja saya, halal, tapi saya boleh nyikut orang Ustaz, saya boleh manipulasi anggaran Ustaz. Ya, udah di diri kita bermasalah, kita racunin anak istri kita dengan uang tadi, tambah lagi masalah. Ya. Itu Pak Haji. Jadi hifzun nafs dalam konsep Islam itu adalah hifzun nafs, menjaga diri. Lalu yang terakhir Pak Haji, warabiyah la tajma' minal ilmi ma la yanfa'. Jangan cari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dulu saya pernah argumentasikan bahwa ilmu itu bermanfaat. Seluruh ilmu itu bermanfaat, tapi di sini
Jangan cari, jangan kumpulin ilmu yang gak bermanfaat. Mana maksudnya ilmu yang gak bermanfaat? Kita lihat dari Abi Hurairah. Qala rajulun li Abi Hurairah, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, inni uridu an ata'allama ilma wa akhafu an adhiya. Faqala kafa bitarkil ilmi idhah. Ada seorang rajul laki-laki datang ke Abi Hurairah, wahai Abi Hurairah, saya ingin belajar berbagai macam ilmu, tetapi saya takut khawatir ilmu itu hilang. Apa saran daripada Abi Hurairah? Sarannya adalah diamalin. Ya, Pak Haji amalnya. Ya, dapat ilmu diamalin. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan kalau Rasulullah, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijami minna. Kalau kita tahu terhadap satu ilmu, kita diem aja nggak mau tahu, dan kita diem, ditanya kita diem, kita nggak mau jawab, maka apa janji Allah? Akan dicambuk di hari akhirat dengan cambuk dari api neraka. Maksudnya apa Pak? Maksudnya kita cari ilmu, setelah ilmu kita dapat, kita amalin, kita praktekin. Kita amalin, kita praktekin. Bahkan ilmu yang baik adalah ilmu mempelajari Quran lalu diajarin ke orang lain. Walaupun kita cuma tahu alif Pak Haji, alif kita kasih tahu Haji Muhammad ini alif, padahal kita cuma tahu alif doang. Ba kita ajarin pada orang lain. Nah inilah yang lalu ada pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ini salah satu pusat daripada atau tempat setan menggoda manusia adalah ketika kita mengetahui ilmu, kita nggak mau, kita khawatir kita tak. Maka sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tadi mempelajari ilmu lalu mempraktekkan ilmu tersebut. Apapun ilmunya Pak Haji. Mau ilmu membajak sawah mau ilmu menjahit kah, atau mau ilmu yang bermanfaat lainnya, itu wajib kita kasih tahu ke orang lain, wajib kita ajarkan, dan wajib juga Pak Haji kita amalin. Jangan cuma tahu doang ilmunya, habis itu kita nggak amalin. Nah ini yang bermanfaat. Dan salah satu indikasi dari Imam Syafi'i adalah orang yang tahu lalu dia nggak melaksanakan, maka itu indikasinya ataupun yang dihasilkan dari itu adalah ilmunya kagak manfaat atau ilmunya nggak bermanfaat. Nah ini yang menjadi bahaya. Baik Pak Haji, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita closing statement atau penutupan. Kami persilakan. Ya, sampai sesi terakhir dijawab bagi yang perlu penjelasan, silakan untuk memulai pertanyaannya. Baik, kalau nggak ada Pak Haji, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari makalah yang ke-23 ini yang perlu kita simpulkan sebenarnya dari 40.000 hadis yang dikumpulkan oleh seorang hakim, seorang yang bijaksana menurut siapa? Abdullah ibnu Mubarak, itu mengkerucut kepada 4 kalimat, 4 sentence. Yang pertama adalah jangan kita percaya kepada, menyerahkan semuanya kepada wanita. Kalimat ini jangan dipahami secara letterlek dan jangan dipahami secara apa adanya. Coba kita lihat ada sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan bahwa kama Rasulullah la yuflih qaumun walla amruhum imrah. Tidak bahagia seorang kaum kalau
perkaranya itu dipimpin seorang wanita. Nah, ini dijadikan hujah, alasan bagi orang-orang terhadap klasifikasi gender. Coba kita cross check kepada argumentasi dari Imam At-Tabrani dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, atau Ibnu Hajar, yang menjelaskan bahwa dalam hadis ini tidak memiliki potensi untuk penetapan hukum atau untuk dijadikan sandaran hukum, tetapi hanya untuk sebagai khobar, sebagai berita. Apa yang diberitakan adalah ada sebuah kejadian pada saat baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu sebuah kerajaan Persia yang agung. Lalu ketika rajanya meninggal dunia, digantikan oleh seorang putri yang bernama Barain bintu Syirawi, dan memimpin setelah itu dengan zalim sehingga kehancuran bagi Persia. Ya. Oke, kita balikan lagi Pak Haji argumentasinya terhadap Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid kedua, yang menegaskan bahwa kepemimpinan dan amanah tidak boleh didasari perbedaan gender. Karena dalam perspektif Islam, kepemimpinan dan amanah itu memiliki atau bersifat general. Seperti halnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi atau Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam dua kitabnya Fikih Daulah al-Islam fil Islam dan juga Fatawa Al-Mu'assirah, beliau menjelaskan bahwa ya, konsep amanah dan kepemimpinan itu tidak serta-merta harus dibedakan dengan klasifikasi gender, karena ayat-ayat yang berkenaan dengan itu adalah ayat yang memiliki sifat umum. Di Indonesia pernah dipimpin oleh seorang wanita, tetapi zaman dahulu juga pernah dipimpin oleh seorang wanita, yaitu di kerajaan Aceh. Ya, pada saat itu ada seorang mufti atau alim ulama yang mengarang kitab Mir'atut Tulab yang bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mir'atut Tulab itu pondasi-pondasi hukum ya, masyarakat Aceh pada saat itu tidak pernah mengkritik terhadap pemimpin seorang wanita. Yang selanjutnya, yang kedua adalah la taghtaranna bil mali ya, ala kulli hal. Janganlah kita berpangku tangan kepada harta. Artinya apa? Harta bisa berbuat baik, harta bisa mendatangkan kebaikan, tetapi harta juga memiliki potensi untuk mendatangkan mudorot, mendatangkan musibah bagi kita. Kita tidak boleh menafikan Pak Haji, kalau harta itu mempermudah hidup, iya. Tapi dengan harta juga orang bisa rusak. Yang ketiga, jangan sampai kita memasukkan makanan ke dalam perut kita. Dalam perut kita, makanan itu sudah tidak bisa lagi ditampung. Artinya apa? Tidak boleh tamak dalam makanan. Karena tentu tamak itu akan berdampak buruk bagi manusia. Ini sesuai dengan penelitian tadi. Ya. Sesuai dengan penelitian yang sudah ditayangkan tadi ya, sudah kita jelaskan penelitian tahun 2010 dan itu review immunologi, bahwa 70% di dalam pencernaan kita itu adalah sel-sel, bukan hanya organ yang terdiri dari triliunan sel imun, dimana kalau itu bermasalah maka tubuh kita bermasalah. Maka dalam penelitian ini, jika makanan kita bermasalah, maka sudah pasti dan dipastikan benar bahwa sakit-sakit besar atau penyakit-penyakit yang naudzubillah kita sampai dapat itu bisa aktif dan bisa muncul. Karena 70% ya dari good health tadi itu merupakan pintu masuk terhadap penyakit jika bermasalah. Makanan bermasalah, iya. Makanan kita dapat bermasalah, iya.
Makanan yang gak halal terlebih lagi, ya, terlebih lagi. Yang selanjutnya yang keempat adalah wala la tajma' minal ilmi ma la yanfa'. Ya. Janganlah kita ngumpulin ilmu, kita belajar ilmu tetapi ilmu itu tidak bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipraktekkan, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Apapun ilmu itu, ilmu yang tentu ya ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ini sesuai dengan ada sebuah kisah yang orang laki-laki datang ke Abu Hurairah yang berkata, saya pengen cari ilmu tapi saya takut ilmu itu tidak bermanfaat. Ya kalau gitu Anda cari ilmu tetapi Anda konsisten untuk mempraktekkan ilmu itu, untuk mengamalkan ilmu itu. Kalau ada seorang alim ulama atau orang yang tahu agama, omongannya tidak benar dan tidak baik, mohon maaf, bisa disimpulkan ilmunya nggak bermanfaat. Karena kenapa? Karena orang yang alim pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Orang-orang yang pintar pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Karena di sini titik beratnya adalah ilmu itu bermanfaat atau enggak. Ya, ilmu itu bermanfaat atau ya. Jadi kalau ada yang tidak baik, ya mungkin itu bisa kita pahami dalam teks ini, ya. Saya ulangi, kita bisa pahami dalam teks ini bahwa ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat karena mengandung hal-hal yang tidak baik. Tentu kita tidak boleh menjustifikasi, menghukumi, tetapi ini hanya sebatas barometer pemahaman kita dan barometer agar kita ketika mencari ilmu tentu dengan tujuan ilmu yang bermanfaat. Barometernya adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu itu sehingga ilmu itu menjadi manfaat. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Tapi seperti biasa sebelum kita tutup, marilah kita kirimkan Al-Fatihah, terutama untuk diri kita, para muslim muslimah dan juga para pengurus masjid ini dan seluruh masjid di dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita mereka. Al-Hadiniyah berikan salihah wa la hadratin Nabi. Al-Fatihah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Allahumma fiqh lam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.